Untuk itu kalau kaitannya dengan Ramadan, Bu, perintah ayatnya banyak nggak, Bu? Enggak, sedikit. Ya, kalau perintah Ramadan surat 2 183 sampai 187, perintah puasa, tujuan puasa dan teknik-tekniknya. Tapi kalau kaitannya dengan, Bu, target dan tujuan puasa, itulah semua Al-Quran dapat. Karena la'allakum tattaqun. Nah, bagi kita tentu, ya, supaya tidak sia-sia, banyak sekali tentang hadis-hadis keutamaan Ramadan. Ya, saya akan menyampaikan beberapa hadis. Ya, yang pertama bagi kita mohon renungkan, kita memohon kepada Allah setiap bertemu Ramadan kita termasuk golongan yang beruntung, tidak termasuk golongan yang rugi, dan semua amal ibadah kita diterima Allah. Karena ada hadis, Bu, kam min shaimin laisa lahu minal ju'i wal athos. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan apa, Bu? Lapar dan haus. Kalau seandainya hadis itu menimpa saya, menimpa Ibu, sekian lama Ibu berpuasa, ternyata bukan orang yang beruntung, tapi kita golongan yang merugi, golongan yang tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan. Dosa kita masih menumpuk, tuh, amal ibadah kita, tuh, jalan di tempat. Ini golongan rugi. Maka itulah hadis itu wajib kita renungkan, kita memohon tadi, ya Allah, selamatkanlah kami dengan bulan Ramadan ini, jadikanlah Ramadan ini sebagai penolong kami dalam beribadah, dan ibadah kami ingin diterima di sisi-Mu. Itu, Bu. Nah, tentu kalau tadi kita berpaku kepada hadis tadi, Ibu, bertemu Ramadan selalu harap-harap cemas. Kenapa? Jangan-jangan selama Ramadan ini saya tidak dapat apa-apa, daripada mubazir dengan kepuasan, sama juga, Bu. Ya, tapi itu hadis tentang apa, Bu? Peringatan. Jangan sampai golongan yang mengabaikan Ramadan. Karena ada hadis Nabi, Bu, tentang harapan. Ya, hadis ini sering disampaikan, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi dengan iman, dapat apa, Bu? Ampunan. Diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Berarti Ramadan itu merupakan asuransi Allah dalam hal apa, Bu? Dosa. Dosa sekarang dan masa lalu aku ampuni, yang akan datang aku ampuni. Berarti apa? Ramadan itu menjaga kemitraan kita sebagai antibodi kita dari perbuatan kita, Bu, dari segala dosa-dosa kita. Ya, jadi ingat, berarti mari kita song-song Ramadan dengan menghitung hari dengan kebahagiaan dan keimanan kita. Ya, itu. Nah, ada lagi hadis yang ketiga. Ya, keberkahan Ramadan apa, Bu? Dalam hadis bahwa kata Nabi, pintu-pintu neraka ditutup, gitu nggak, Bu? Pintu surga dibuka, iblis setan dibelenggu. Ini hadis perumpamaan, Bu. Jangan ditafsirkan, Ibu menafsirkan setan di rantai itu dimasukin ke LP, ada, Bu. Ada maksudnya. Karena tadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Berarti apa? Ya, dengan Ramadan ini tadi semua perbuatan kita didorong oleh Allah untuk menjadi hamba yang taubatan nasuha. Nah, untuk itu, ya, mari kita pakai landasan ayat Al-Quran. Kenapa ini Ramadan sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain? Kita buka Quran, silakan Ibu, surat 2 Al-Baqarah 185.
Surat 2 Al-Baqarah 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkannya bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Terima kasih Bu. Kalau Ibu perhatikan ayat ini, salah satu ayat Al-Quran, bulan yang tertulis dalam Al-Quran bulan apa Bu? Ramadan. Ini kelebihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan ini unzila fihil Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Berarti bulan Islam itu sudah mulai berlakunya apakah mulai dari hijrah Nabi atau sebelum? Sebelum sebenarnya. Penanggalan Islam itu karena menyangkut Al-Qamariyah, itu dari Nabi Adam sampai sekarang pun Bu, bulan itu Hijriah itu sudah berjalan. Cuman penggunaan dalam hal Islam digunakannya dari Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, mengawali hitungannya. Tapi sebenarnya hitungan mundurnya, Bu, kok tahu Nabi Muhammad menerima Al-Quran di bulan Ramadan? Tahunya kapan? Kan berarti bulan-bulan ini sudah berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Iya, contoh karena penanggalan Hijriah itu berlakunya Bu sesuai dengan bulan. Kalau Ibu lihat bulan purnama Bu, kira-kira tanggal berapa Hijriahnya? Pasti 14-15. Betul nggak? Ketika Ibu lihat bulan purnama, pasti Ibu walaupun tidak buka kalender, lihat bulan, mataharinya, ya, bulannya, bulan, pasti Hijriahnya tanggal berapa? Pasti 14-15. Berarti itu berlakunya kapan? Purnama itu bulan. Apakah hijrahnya dari Mekah ke Madinah atau dari sejak Nabi Adam? Sejak Nabi Adam, dari bumi diciptakan. Ya, namun dipakai untuk penanggalan Islam itu di bulan waktunya hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga itulah dijelaskan bahwa di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad ketika di bulan Ramadan dari Al-Quran sudah puasa belum? Belum. Ini berita. Kenapa ini Ramadan beda dari bulan-bulan yang lain? Yang membawa berkah itu apa? Bukan puasanya, unzila fihil Quran, bahwa diturunkannya Al-Quran. Untuk siapa itu Quran Bu? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu diturunkan Allah untuk seluruh manusia. Berlaku untuk kita juga nggak? Iya. Ya, inilah karunia bagi kita. Ibu diberikan kenikmatan, diberikan istiqomah untuk selalu membaca, mempelajari Al-Quran. Ini karunia besar dari Allah bagi kita. Nah itu nanti kita kaji. Apa yang membedakan? Bu, apa ya yang membedakan dan keutamaan Ramadan untuk kita? Nah ayat berikutnya ini hanya teknis Bu. Ya, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Ya, kalau surah 2 183-nya itu penegasan
diwajibkan kamu puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Hukumnya puasa apa Bu? Wajib. Nah, perintahnya di ayat ini, apabila kamu hadir di bulan itu maka berpuasalah. Nah, ada keringanan juga nih Bu. Silakan Ibu atau siapapun yang sakit atau dalam perjalanan apa Bu? Diberi keringanan apa? Tidak boleh puasa. Tapi harus bayar apa Bu? Kodok. Nah, siapa tahu nih Bu, masih ada yang punya utang. Kalau besok Ibu ya kan atau siapapun belum bayar utang, kira-kira kalau supaya lunas pakai apa itu? Kodoknya tahun depan lagi atau apa? Berarti bayar apa itu? Iya. Jadi jangan sampai suka numpuk utang. Numpuk utang itu bukan di bank aja Bu. Ya, salah satunya utang puasa. Kan itu sunnah atau wajib? Wajib. Ya, apalagi anak-anak Ibu yang masih aktif haid digetir. Jadi kalau dari setahun yang lalu tidak sanggup membayar puasa kodok, apalagi baru ingat besok itu ternyata saya belum bayar puasa kodok, ya seminggu, masa Bu sekali ini dibarengin sama puasa, ini nggak bisa. Kali itu hukumnya wajib. Berarti supaya hutang kita tahun yang lalu lunas, apa Bu? Bayar fidyah. Yang tahu diri kita masing-masing. Karena hukumnya membayar puasa itu apa? Hukum membayar puasa itu apa dulu? Fidyah dulu atau qada dulu? Qada dulu. Kalau nggak sanggup baru bayar. Kecuali Ibu dari awal sudah nggak sanggup atau dalam keadaan sakit, Bu, atau udah sembuh, ya maka silakan. Tapi tetap dibayarnya jangan indek. Ada nih Bu, ke saya kemarin orang transfer duit. Iya, amin, saya nggak bisa puasa, kebetulan sakit dan saya udah tua. Tolong ya bagiin fidyah saya, kirim Bu 1,5. Terus kan berarti kalau saya beliin makanan Bu dibuat nasi pok, ya berarti 50.000 per porsi. Ataupun saya belikan yang bahan baku beras, sembako, ya. Nah duitnya udah ada di saya Bu. Apa saya harus bagiin sekarang? Jangan. Masa ini? Jadi kapan bisa dibagiin Bu? Harus puasa dulu, kan? Jadi ikutin dulu puasa. Walaupun dia tidak berpuasa, mungkin sikutnya takut lupa. Udah pegang dulu aja. Gitu. Jadi saya jangan mentang-mentang dibagiin, Bu. Udah ini duluan nggak boleh. Kan belum berlaku puasanya Bu. Ya, jadi puasa dulu, gitu nggak Bu? Selesaikan atau pertengahan baru saya belikan sembako atau belikan saya bahan pokok kan gitu. Ya, karena tadi hukumnya membayar puasa itu adalah qada. Jika tidak sanggup membayar fidyah. Karena nanti kalau seandainya fidyah duluan, Bu, mentang-mentang Ibu orang kaya raya, gua mah kayaknya bulan depan nggak sanggup puasa, udahlah sekarang aja bayar fidyah, Bu. Pas begitu Ramadan dia mau makan-makan, kenapa Ibu nggak puasa? Kan saya bayar kemarin fidyah, nggak boleh Bu. Jadi walaupun begitu berlaku itu fidyah Ibu, enggak. Jadi hukumnya membayar puasa adalah qada. Kalau tidak sanggup baru membayar fidyah. Yang tahu Bu diri kita masing-masing, yaitu yang diingat kata Allah tadi ada keringanan. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Luar biasa Allah Bu. Ada kalimat di sini, ya Bu, apa Bu? Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu, tetapi Dia menghendaki apa? Kemudahan. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Ya, ini dari Allah. Maka itulah hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Berapa Bu? 29 atau 30? Sebulan beda-beda. Makanya fluktuatif. Ya, tidak bisa pokoknya Ramadan ini 30 nggak bisa, beda-beda. Ya, jadi
syukuri nikmat Allah, ibu saya hari ini masih diberi umur, masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kita kaji lagi. Jadi yang memberikan keberkahan di bulan Ramadan itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, bahwa yang berkahnya Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Qur'an. Nah, sekarang Bu, Qur'annya masih dalam mahfuz atau sudah kita pegang? Sudah kita pegang. Untuk apa itu Quran diturunkan? Petunjuk, pedoman bagi manusia. Berarti kado istimewa Allah di bulan Ramadan untuk umat manusia itu apa? Al-Quran. Nah, sekarang dengan diturunkannya Al-Quran, ada apa di dalam Quran? Ya kan? Nah, silakan dibaca surat 29 ayat 51. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar. Apa, Bu? Rahmat. Sungguh di dalam Al-Quran terdapat rahmat. Lanjut lagi, bukan lagi. Sungguh dalam Al-Quran. Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Di mana rahmat Allah yang besar Allah simpan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang yang beriman. Jadi itulah makanya ibu-ibu rahmat Allah, bulan Ramadan itu disebut juga bulan Syahrul Quran karena diturunkannya Al-Quran. Apa yang membawa keberkahannya? Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar. Jadi ibu selama Ramadan yang dicari apa, Bu? Bukan takdir. Kita ingin hidup mendapatkan rahmat Allah. Ya, kita ingin selalu dalam rahmat Allah. Ya, kenapa? Karena dari apa yang kita miliki, apa yang kita cari itu, yang paling tinggi di hadapan Allah, Bu, harta banyak, Bu, jabatan terhormat atau rahmat? Rahmat. Ya, jadi kata Allah, rahmatmu itu nilainya lebih tinggi dari apa yang kamu miliki, dari apa yang kamu kumpulkan. Nah, dan rahmatmu ini tidak harus kamu cari ke gua hiro lagi. Tinggal kamu mau gak membaca, mempelajari, memahami ayat-ayat Al-Quran. Mari kita tingkatkan, Bu, kajian kita di bulan Ramadan. Mau tadarus Quran, mau, Bu, hafalan Quran, silakan. Ya, yang jelas inilah Gebiar Ramadan. Programnya adalah, Bu, kita mempelajari Al-Quran. Ya, surat 7 ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka tinggalkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Gimana, Bu? Ibu ingin dapat rahmat Allah tidak, Bu? Gimana caranya dapat rahmat Allah? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila baca Quran, tolong dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Jadi kalau ibu niat mulai dari sekarang sampai selesai Ramadan istiqomah baca Quran, walaupun tidak di masjid, ibu di rumah nunggu berbuka puasa, nunggu, Bu,
ya nunggu atau setelah sholat zuhur kita istiqomah belajar Quran dan memohon kepada Allah dengan doanya Robbi zidni ilman warzuqni rahmah, maka Allah akan kasih apa Bu? Nah itu kembali saya mengajak ya terutama ke dalam diri saya sendiri, fokus kita Bu Ramadan ini tingkatkan semangat kita untuk tadabbur tadarus Al-Quran. Ya, jadi ingat kata Allah, ya karena di dalam Al-Quran terdapat apa Bu? Rahmat Allah. Ya, jadi ingat bahwa kata Allah dalam Al-Quran itu terdapat rahmat Allah yang besar. Ya, jadi mari gunakan pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Panca indera kita masih aktif, mari meraih rahmat Allah di bulan Ramadan. Kenapa Bu? Surah 10 ayat 57 dan 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wabijini ilman warzuqni rahman. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Apa Bu? Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Penyakit apa Bu? Sesak dada, Bu, asma, batuk atau apa? Nah, Bu, ternyata obat hati itu Ibu carinya bukan di apotek. Resepnya ada di dalam Al-Quran. Karena di situ dikatakan, ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Ya, berarti kalau hati ibu ingin bersih, Bu, dan dibersihkan oleh Allah, maka harus rajin-rajin minum obat herbal. Apa Bu? Berupa ayat-ayat Al-Quran. Tapi bukan ayatnya dibakar terus dibuat kopi diminum, bukan. Tapi tadi wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa amsitu la'allakum turhamun. Tolong apabila ada orang yang baca Quran, perhatikan. Kalau nggak ada yang baca gimana? Ya kamu baca sendiri kata Allah. Kan betul kamu. Berarti di rumah pun bisa nggak Bu? Sendiri kita dapat rahmat Allah. Bisa. Baca Al-Qurannya, pelajari Al-Qurannya, banyak memohon kepada Allah. Nanti kami yang memilih. Itu Bu. Dan yang luar biasa lagi di sini Bu, ayat 58-nya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi yang membuat ibu gembira hari ini apa? Rahmat Allah, bukan duit banyak. Apa yakin orang yang duit banyak itu gembira? Belum tentu. Apa yakin yang rumahnya mewah bergembira, mobilnya mewah bergembira? Belum tentu. Kenapa? Bisa lebih pusing, lebih stres dari kita nggak? Banyak, ya kan? Tiap bulan harus bayar cicilan sekian, ya harus bayar gaji karyawan, belum ART-nya terus, hari-hari pusing terus, ya kan? Saya punya teman dulu ibu-ibu punya butiknya banyak, ya butiknya di mana-mana di mall, ya itu mukanya Bu tiap hari ditempelin itu Bu apa salon pas, iya. Kenapa Bu pusing? Amin, apa ibu pusing? Aduh ini saya gini Pak, ini enggak masalah. Ya udah Bu, daripada ibu masalah gak beres aja ngaji aja. Alhamdulillah sekarang, ya kan? Jadi itulah manusia. Jadi sekali lagi mari, apalagi kita yakin hidup ini tidak akan selamanya di dunia. Salah satu yang membahagiakan hidup kita ketika ibu sendiri tanpa suami, tanpa anak,
ditambahkan terus kepada kita, Bu? Apa, Bu? Yuk istiqomah belajar Al-Quran. Kenapa? Karena nanti kata Allah, ya, sebelum ibu dapat syafaatnya Rasul, ternyata terlebih dahulu syafaat apa, Bu, yang akan ibu dapatkan? Syafaatnya Al-Quran. Ya, kenapa? Nanti di yaumil kiamat orang yang belajar Quran, matanya melihat, langsung didampingi oleh para malaikat, akan ditolong. Tapi kalau kita cuek hari ini dengan Quran, tidak mau meluangkan waktu mempelajari Quran, penyesalannya nanti, bukan hari ini. Surat 20 ayat 123 sampai 126. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Kemudian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka pergilah. Barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Itu janji siapa? Jawab. Kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam itu dulu. Tapi apakah ayat ini hanya untuk Nabi Adam saja? Berlaku untuk ibu juga, Bu? Turunlah kamu semua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu, ya kan, akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, barang siapa mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kalau ibu tidak sesat dan tidak celaka, berarti apa, Bu? Selamat. Nah, lu lihat ibu ketika sekarang nih, Bu, tidak menguasai alamat, nanya ke orang susah. Kira-kira ibu ketika di mobil bisa buka informasi nggak? Kira-kira buka apa? Pasti GPS. Sekarang Google Meet itu nggak? Iya. Itu otomatis gitu loh. Ibu beli peralatan rumah tangga, ya, dari mall, dari toko, pas begitu datang ke rumah nggak ada orang, Bu. Supaya itu alat-alat rumah tangga bisa segera ibu pakai, walaupun ibu bukan ahli dan ibu bisa menyelesaikannya, yang dibuka apa? Pasti petunjuknya nggak? Nah, begitu pula kita, ya. Jadi kata Allah, kalau kamu hidup ingin selamat, Bu, tidak celaka, ikuti petunjukku. Nah, sekarang petunjuknya Allah ada di mana, Bu? Jadi kalau ibu ingin selamat seperti Nabi Adam dan Hawa, maka ibu harus mengikuti petunjuk Allah. Nah, petunjuk Allahnya ada di Al-Quran. Berarti mau tidak mau, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Inilah keberkahannya Ramadan. Apa, Bu? Sungguh telah datang kepadamu ayat-ayatku, ya. Kalau ibu tidak mau dibimbing oleh Allah, cuek dengan Al-Quran, ancamannya apa, Bu? Di dunia akan apa, Bu? Sempit. Ya, di dunia akan sempit. Sempit apa, Bu? Banyak masalah, tidak ada solusi. Bukan masalah besar atau kecilnya, Bu. Ya, jadi hidup ini pasti ada masalah, Bu. Nah, jadi mungkin ibu menghindar dari masalah? Enggak mungkin, Bu. Ya, yang kita inginkan, Bu, ya, bukan tidak mau ada masalah, pasti hidup ada masalah. Jadi yang kita inginkan, Bu, setiap masalah ada solusi. Ya. Jadi, Bu, walaupun masalahnya besar, kalau ada solusi ringan, Bu? Ringan. Ibu masalahnya kecil, kalau tidak ada solusi pusing juga, Bu? Contoh, Ibu di rumah yang ibu mati. Masalah apa itu? Masalah besar atau kecil, Bu? Besar bagi ibu, ya kan? Baik besar atau kecil, Bu, walaupun itu ibu sebut besar, ketemu teknisnya langsung segera bisa diselesaikan, kan? Tapi masalah kecil itu cuma listrik doang, tapi nggak ada orang yang ibu suruh, bisa berhati-hati, kan, Bu? Iya, jadi berarti apa, Bu? Hidup ini bukan masalah besar kecilnya, apa, Bu? Kita ini setiap ada masalah ingin selalu ada solusi. Karena ada kalimat dari Allah, innamal usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan.
Inilah ayat Al-Quran kepada kita mengingatkan apa Bu? Garansi dari Allah, kalau kamu mengikuti petunjukku, hidup kamu selamat. Kebalikannya apa Bu? Kalau kamu berpaling dari peringatanku, sungguh kamu akan menghadapi menjalani kehidupan yang sempit. Dan apalagi ancamannya apa Bu? Di akhirat dalam keadaan buta. Nauzubillah min dzalik. Ya, lanjut silakan terus. Jadi kalau kita cuek kepada Quran Bu, tidak mau belajar Quran, menganggap cukup urusan duniawi kita, Bu, kira-kira di akhirat apa Bu ancamannya? Udah dicuekin sama Allah apa lagi? Hidup dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi syafaat nanti yang kita dapatkan sebelum ibu dapat syafaat Rasulullah, Bu, ketika merasakan di padang mahsyar, Bu, supaya kita ini melihat terang benderangnya padang mahsyar dan kita bisa melihatnya sendiri, tidak buta apa Bu? Pelajari Al-Quran. Kebalikannya kita dikata Allah, barang siapa Bu berpaling dari peringatanku, di dunia hidupnya sempit, di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Sehingga dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat, padahal dahulu aku sehat, tidak pernah pakai kacamata. Allah menjawab, sungguh telah datang kepadamu ayat-ayatku, tapi kamu cuek. Jadi hari ini pun kamu dicuekin, hari ini kamu diabaikan. Kira-kira ibu bahagia atau menyesal? Nah ini jangan sampai. Jadi Ramadan ini dalam rangka mendekatkan manusia kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Berarti dengan Ramadan harus semangat belajarnya atau semangat jajannya Bu? Semangat takjilnya. Nah kita kan kebawahnya apa Bu? Budaya, termasuk layak. Iya kan? Ya, belum Ramadan, aduh udah beli baju kan? Kan kita itu, aduh ini sekarang barang sembako naik semua, kita udah keluar duluan, ya kan? Itu saya Bu, istri, ya udah ngomong aja dulu, kan udah banyak aduhnya, puasa juga belum kita, ya banyak istighfar kita. Padahal mari kita nikmati sajian Ramadan ini, wujud kasih sayang Allah kepada kita agar kita dekat dengan Al-Quran, agar hidup kita dibimbing Allah melalui ayat-ayat Al-Quran ini. Jangan sampai dari kata Allah, ya Quran tidak bisa menolong kita gara-gara kita cuek. Ya, apalagi kata Allah, ternyata yang disebut dosa besar itu apa? Yang tahunya berzina, mabuk, musyrikan itu terus. Padahal kalau ibu berpaling dari Quran, Bu, dikasih perintah nolak, dibimbing nggak mau, dikasih peringatan nggak remeh, Bu, itu nggak bahaya Bu. Coba jadi ayatnya. Surat 20 ayat 100. Surat 20 ayat 100. Apa Bu? Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, Bu, berpaling dari Al-Quran itu nggak mau ngelirik, oh ada Quran baca, nggak mau apa gitu Bu? Bukan Bu. Udah nggak mau mempelajari, nggak mau tahu isinya, cuek kepada Quran, menganggap itu hanya bacaan biasa, ya, merasa dirinya lebih pinter. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, ajarnya apa? Dia akan memikul beban yang besar, dosa yang besar pada hari kiamat. Jadi kalau ibu saya tidak mau nanti di akhirat punya beban besar, jalan Bu tegak lurus, jalan ringan, maka yang meringankan ibu apa? Pelajari Al-Quran. Ya, jadi mari kita semangat mempelajari Quran, karena di dalam Al-Quran terdapat rahmat Allah. Dengan mempelajari Quran, di yaumul kiamat kita akan dapat syafaatnya Al-Quran, dan kita hidup akan ringan. Kebalikannya, kalau ibu saya tidak mau belajar Quran, tidak tahu Quran, tidak mau mengamalkannya, dibangkitkan dalam keadaan buta, hidup dalam keadaan sempit, dan di akhirat memikul beban yang berat. Ini Bu, ya. Jadi mari
kita manfaatkan. Siapa tahu Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Apa ada jaminan di tahun depan bisa Ramadan lagi? Enggak, Bu. Ya, maka itulah kata Allah. Ya, kenapa sampai ditekankan begitu, Bu? Surat 5 ayat 16. Surat 5 Al-Maidah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang tidak ada jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ni bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadz zulumati ila nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Jadi wakil Allah di muka bumi untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus. Setelah Nabi Muhammad wafat, apa, Bu? Ayo, Bu, kira-kira, Bu. Dengan kitab itulah. Berarti kalau ibu ingin dibimbing Allah, berarti ibu harus pelajari apa, Bu? Kitabnya. Nah, jadi begitu pula ibu. Kalau ibu ingin cepat nyampe, tahu informasi jalan, terus sekarang apakah ibu harus datang ke Google? Gak usah. Tinggal Bu pakai aplikasinya. Dengan aplikasi itu akan dibimbing oleh perusahaannya, nggak, Bu? Oleh penciptanya, nggak, Bu? Masa Allah kalah sama Google? Ya, maka itulah berarti kalau kita ingin dibimbing Allah, tidak ada jalan lain, Bu. Apa? Yuk kita pelajari Al-Quran. Insya Allah walaupun kita bukan Nabi, wahyu Allah bisa diturunkan kepada kita, nggak, Bu? Bisa. Surat 16 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki. Dia menurunkan wahyu, Bu, melalui malaikat kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti kalau kepada siapa yang dikehendaki, bisa nggak kepada ibu? Bisa nggak kepada saya? Semua manusia punya hak yang sama nggak di hadapan Allah? Apakah malaikat itu tugasnya hanya menyampaikan wahyu ke Nabi Muhammad saja? Berarti Nabi malaikat Jibril pensil. Dia Allah menurunkan para malaikat, Bu, dengan membawa wahyu kepada siapa yang dia. Nah, kapan ibu ingin diberikan, Bu, diturunkan malaikat? Salah satu bulan yang dikawal oleh ribuan malaikat turun, Bu, ke bumi kapan? Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ya, bahwa kata Allah ada malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bu, dan Allah menurunkan para malaikat untuk mengatur segala urusan. Berarti sebelum ada ketemu Lailatul Qadar, Bu, ada malaikat-malaikat yang sudah diutus lebih dulu, Bu? Ada, Bu. Bukan pas tanggal 17 Ramadan aja, Bu. Ya kan? Jadi kata Allah di situ dikatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, Bu,
dengan izin Tuhan. Kapan turunnya, Bu? Apa malam genap ganjil? Bu, kan malaikat itu ribuan. Contoh, Bu, kalau ada kunjungan presiden, itu tentara polisi, Bu, kapan datang? Sebelumnya. Apakah yang turun itu hanya pas Pampres? Kapolsek, Kapolres itu udah sebulan 2 minggu sebelum datang itu udah steril kan? Nah sekarang berarti sebelum turunnya malam Lailatul Qadar ada malaikat-malaikat yang lebih dulu dikondisikan untuk mempersiapkan Lailatul Qadar kan? Kapan mulainya? 1 Ramadan. Nah berarti kalau ibu saya istiqomah dari 1 Ramadan sampai selesai, Bu, maka bisa jadi nggak tuh malaikat yang mempersiapkan Ramadan membawa berkah juga untuk kita? Bisa, ya. Jadi mari manfaatkan kesempatan emas bagi kita, Bu, semangat untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, jadi ingat kata Allah, karena apa, Bu? Ini ayat diulang-ulang, ya, ayat diyakinkan kepada kita. Quran itu luar biasa agung, luar biasa agung di sisi Allah. Cuma kita aja nganggap remeh. Surat 56 ayat 75 sampai 81. Surat 56 ayat 75 sampai 81. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Terus, Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. apa, Bu? Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah ini sumpah yang besar kalau kamu tahu. Apa isi sumpahnya, Bu? Al-Quran ini yang kamu baca lebih murah dari handphone kamu di sisi Allah, Bu. Bacaan yang sangat mulia. Terus, Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? ada nggak, Bu, menganggap remeh Al-Quran? Banyak. Ibu mau menganggap remeh atau mulia, Bu? Nah, berarti kalau ibu menganggap Quran itu mulia, kesempatan terbaik kedua hari ini kita meluangkan waktu. Jangan cari waktu yang luang. Jadi ingat, Allah meyakinkan kepada kita dengan sumpahnya, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah ini sumpah yang besar kalau kamu tahu. Apa isi sumpahnya, Bu? Al-Quran ini bacaan yang sangat mulia, diturunkan oleh para malaikat Jibril. Apakah kamu menganggap remeh saja Quran ini? Semoga kita, Bu, menganggap Quran itu adalah lebih mulia, Bu, dari segala isi dunia ini. Ya, kenapa sampai dengan sumpah, Bu? Supaya kita yakin. Makanya kata Allah, walaupun ini Quran turun, Bu, kepada Nabi Muhammad, manusia biasa seperti kamu, tapi Nabi Muhammad sudah digaransi Allah, terjaga orangnya, perbuatannya, pola pikirnya, Bu, ya, selalu dalam lindungan Allah. Maka itulah kata Allah, kalau seandainya Nabi Muhammad ini, Bu, mengada-ngada atas perkataanku, membohongi wahyu yang aku sampaikan, maka sebelum orang lain, Nabi Muhammad dahulu yang lebih dibunuh Allah. Surat 69 ayat 38. Surat 69 ayat 38 sampai 48. Ini masih sumpah nih, Bu.
Allah meyakinkan kepada kita jangan ragu dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Yang sumpah siapa? Allah. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Terus? Dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya ia Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Ya. Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Sekiranya Nabi Muhammad apa Bu? Mengada-ngada, Bu, berbohong atas nama Allah. Terus? Pasti kamu pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang diancam di ayat ini siapa? Yang diancam di ayat ini siapa? Nabi Muhammad enggak? Kalau sekiranya Nabi Muhammad mengada-ngada atau berbohong atas nama kami, diapain sama Allah, Bu? Kira-kira Nabi Muhammad dapat ayat ini senang enggak? Takut, Bu. Yang ancam Allah. Kalau yang ancam manusia, Bu, bisa melawan, bisa kabur. Tapi yang ancam Allah, Bu, kalau sekiranya Muhammad mengada-ngada atas nama pernyataan kami, akan aku tarik bola tali jantungnya. Kalau jantungnya dicabut, kirim lagi kita mati. Berarti alhamdulillah Nabi Muhammad orang jujur, sehingga Bu, wahyu Al-Quran ini turun dari Al-Alaq sampai terakhir, Bu. Quran dengan sempurna, terjaga kemurniannya, karena Nabi Muhammad orang yang Al-Amin dipercaya. Ya, jadi berarti Quran yang Ibu pegang ini orisinal enggak, Bu? Kalau belum, walaupun yang menerimanya adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad orang bumi. Maka itu sekali lagi, mari jadikanlah Quran yang hari ini kita pegang, yang kita yakini sebagai apa? Dialog kita, alat komunikasi kita dengan Allah. Kalau Ibu ingin selalu dekat dengan Allah, ingin banyak komunikasi dengan Allah, maka pelajari Al-Quran. Makanya ada ungkapan, mantap kalam Allah fayaqra'ul Quran. Barang siapa ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Surat 42 ayat 51 sampai 53. Apa, Bu? Tidak seorang manusia pun bahwa Allah akan berkata-kata dengan dia. Tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara dengan manusia. Tidak layak kita, Bu. Kecuali dengan apa, Bu? Perantaran wahyu, di belakang tabir, atau mengutus utusan malaikat yang diwahyukan kepadanya dengan seizinnya. Dari 3 alat tadi, Bu, kan tidak layak manusia berbicara dengan Allah kecuali 3. Apa 3-nya, Bu? Wahyu, tabir, dan malaikat. Yang mudah Ibu cari, yang mudah Ibu dapatkan, apa kira-kira, Bu? Cari malaikat atau cari Allah? Cari malaikat atau cari tabir? Cari apa, Bu? Wahyu. Wahyu adanya di mana, Bu? Jadi kalau Ibu ingin dialog dengan Allah, ingin berbicara dengan Allah, ingin tahu kehendak Allah itu apa, yang diridhoi apa, yang dimurkai Allah apa, perintahnya apa, larangannya apa, Ibu kira-kira pelajari apa? Al-Quran. Jadi Quran itu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itu kata Allah. Maka itulah akan dikatakan lagi lanjut ke ayat berikutnya. Tadi 52-nya. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami menjadikannya Al-Quran
cahaya yang dengan kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya Engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Gimana Bu? Jadi kami jadikan Al-Quran sebagai apa Bu? Cahaya. Fungsi cahaya untuk apa Bu? Kalau Quran yang ibu pelajari, ibu simpan di hati ibu, maka keluar cahayanya di mana? Di hati. Jadi kalau hati kita ingin lapar, maka mari kita simpan ayat-ayat Al-Quran di mana Bu? Di hati. Insya Allah akan keluar kalimat. Makanya doanya Nabi Musa, Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, mudahkanlah urusan kami. Insya Allah dengan ibu yang mempelajari Quran akan selalu banyak berdialog dengan Allah. Itu yang pertama Bu. Itulah pertama keberkahan Al-Quran sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Yang kedua apa Bu? Kan tadi ada hadis, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ya Bu. Iblis setan dibelenggu. Apa maksudnya Bu? Dengan Ramadan ini, kalau ibu mampu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita mencoba bertafakur, ya, muhasabah diri, menjaga hawa nafsu kita, tidak mau diperbudak oleh iblis setan yang terkutuk, maka kita akan selamat. Nah inilah mari kita manfaatkan. Dengan ibu terjaga, tidak diperbudak oleh hawa nafsu, maka kata Allah, iblis setan tidak sanggup menggoda kamu. Maka itulah kata Allah yang kedua, ya tadi, supaya iblis setan itu Bu tidak sanggup menggoda kita, dengan rahmatnya lah kita akan bersih dari segala dosa. Kita baca dulu surat 36 Yasin. Surat 36 Yasin ayat 60 sampai 62. Apa Bu kata Allah, kasih sayang Allah untuk kita? Hai anak cucu Adam, waspadalah. Kenapa Bu? Ada makhluk yang tidak suka sama kita. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh setan itu apa Bu? Musuh. Hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Kenapa kata Allah? Sungguh dia setan itu telah menyesatkan. Apa Bu? Sedikit atau semua Bu? Semua. Sebagian besar manusia itu sudah disesatkan iblis setan enggak Bu? Termasuk ibu sudah terkontaminasi oleh sifat-sifat iblis enggak Bu? Sudah. Dan jangan-jangan hari-hari ibu sering melakukan perbuatan setan enggak Bu? Sering terbawa enggak Bu? Sering kata Allah. Ya, Allah memberi peringatan, membuka rahasianya. Maka itulah kata Allah harus waspada. Kenapa Bu? Karena iblis setan maunya apa kepada kita Bu? Yang tadinya ibu ahli surga sama iblis dibelokin menjadi ahli neraka. Ini program iblis. Ya. Surat 35 ayat 5 dan 6. Surat 35 ayat 5 dan 6. Iblis setan, ya, makanya jangan terperdaya dengan kehidupan dunia. Dia itu musuhmu, anggap musuh. Kenapa? Karena dia ingin mengajak kamu dengan keluargamu, dengan temanmu, apa Bu? Bersama-sama menjadi penghuni neraka. Kalau ibu menjadi penghuni neraka, berarti temannya siapa di akhirat? Nauzubillah min dzalik. Inilah yang harus kita syukuri Bu. Dengan hadis tadi, setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Dengan Ramadan ini Allah membuka pintu lebar-lebar penduduk ahli surga. Kalau mungkin pemerintah punya program transmigrasi Bu,
Ya, dari desa mana aja Bu suruh pindah ke tempat yang sudah disiapkan untuk bisa bercocok tanam, untuk meningkatkan ekonomi yang bagus. Nah, Allah bukan lagi itu. Ketika selama 11 bulan kita bergelimang dengan dosa, maka dengan Ramadan ini Allah buka rahmatnya. Dalam bentuk apa? Ampunan. Maka itulah kalau ibu ingin membuat iblis setan frustasi, kecewa dengan ungkapannya, kesempatan yang terbaik hari ini, mari kita jadikan Ramadan sebagai taubatan nasuha. Kenapa Bu? Surat 24 ayatnya 20 sampai 21. Ini Bu, bahwa ampunan Allah itu apa Bu? Rahmat. Ya. Ini kata Allah. Surat 24 ayat 20 dan 21. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Jangan kamu ikuti. Ibu sering ikuti langkah setan enggak Bu? Sering Bu. Kalau ibu ngikutin langkah setan termasuk saya, Bu, rugi nggak kita Bu? Dan dicatat dosa nggak Bu? Makanya jangan kau jadikan setan itu sembahanmu, jangan kau jadikan imammu. Tapi Allah luar biasa Bu, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah mengajak kita untuk hijrah. Terus? Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya. Kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya, terus kepadamu niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang hendaki. tetapi Allah pengertian membersihkan di sini apa? Mengampuni nggak Bu? Memaafkan nggak Bu? Tapi Allah mengampuni segala dosa-dosamu akibat kamu mengikuti iblis, setan yang terkutuk. Itu nggak Bu? Terus? Dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, jadi apa Bu? Dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Apa Bu? Karena dengan rahmat Allah, Bu, yang diberikan kepadamu, kamu akan dijauhkan dari azab Allah. Kenapa ibu dapat azab Allah, saya dapat azab Allah? Karena kita pernah berserikat mengikuti perbuatan iblis setan yang terkutuk. Allah mengingatkan kita, wahai orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, perbuatan setan. Barang siapa mengikuti langkah setan, setan itu rencananya apa Bu programnya? Mengajak kita melakukan perbuatan keji. Larangannya Bu kita kerjakan, larangan Allah, perintahnya kita jauhi. Itu rencana iblis setan. Ya, jadi ingat kata Allah, setan ngajak kita jauh dari Allah, bahkan melawan. Ya, jadi kata Allah, kalau bukan karunia dan rahmatku kepadamu, jangankan kamu manusia biasa, para nabi pun kembali ke rahmatullah bawa dosa nggak Bu? Bawa. Karena setiap manusia pasti bawa dosa nggak Bu? Udah jelas. Nabi mengatakan al-insanu khata' wa nisan, manusia tempat salah, tempat dosa. Tapi hadis juga mengatakan setiap manusia, setiap anak cucu Adam pasti berbuat dosa. Sebaik-baik orang berdosa baru taubat, itulah rahmat Allah. Ya, jadi mari manfaatkan momentum Ramadan ini, meraih kita rahmat Allah agar kita dibersihkan Allah dari segala dosa. Berarti apa Bu program Ramadan? Yuk jadikan Ramadan ini adalah program taubatan nasuha. Tadi program kita istiqomah belajar Quran, fokus belajar Quran agar Allah membimbing kita. Sekarang tambah lagi, karena kita banyak bergelimang dengan dosa, ingin kembali ke rahmatullah dalam keadaan fitrah, maka yuk kita apa Bu?
banyak-banyak istighfar, banyak mohon ampun. Surat 39 ayat 53 dan 54. Kalimatnya apa, Bu? Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Selama sebulan, Bu, kita tanpa sadar banyak yang berbeda oleh hawa nafsu, Bu. Dikuasai oleh keinginan yang banyak, Bu. Iya, berarti kita jauh. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena ketika ibu taubat, mengakui banyak kesalahan, banyak kelalaian, Bu, ketika ibu taubat dan sadar diri, maka dosa yang pernah kita perbuat akan dapat ampunan Allah. Itu kata Allah. Apakah dosa yang pernah kita perbuat Bu yang diampuni Allah yang kecil-kecil aja? Enggak. Kalimatnya, aku ampuni dosa-dosamu semuanya. Berarti ada harapan nggak, Bu? Sebelum 1 Syawal pun kita sudah Idul Fitri. Ya ada. Kalau ibu mati tidak membawa dosa urusan duniawi sudah diampuni Allah, di akhirat nanti ringan nggak, Bu, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Ringan. Yang rugi kata Allah, hati-hati, kata Nabi, orang yang bangkrut. Tahukah kamu orang yang bangkrut? Dia bawa amalan sholatnya, bawa amalan zakatnya, bawa amalan puasanya, haji umrohnya dan yang lainnya. Ternyata dia pun, Bu, membawa dosa, suka, buruk sangka, punya sifat iri dengki. Nanti di akhirat timbang-timbang amal. Ternyata dosa yang dia lakukan lebih banyak daripada amalnya. Otomatis apa, Bu? Dosa orang yang dia zolimi nanti nuntut. Maka pahala yang dia kumpulkan di akhirat bukan untuk bekal, tapi untuk membayar kezolimannya. Ternyata dihitung-hitung minus, bangkrut. Yang tadi dia yakin pede ahli surga, ternyata menjadi ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Inilah kesempatan kita. Apa, Bu? Mari dengan karunia Allah dan rahmatnya, Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Maka itulah kata Allah, manfaatkanlah kamu dengan syahrul Ramadan adalah bulan ampunan, bulan magfirah. Kenapa? Surat 51 ayat 17 sampai 23. Mereka sedikit sekali tidur pada malam. Bu, di bulan apa kita sedikit sekali tidur di waktu malam? Ramadan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Terus? Dan pada waktu akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Kapan, Bu, mohon ampun yang terbaik untuk kita? Yang spesialnya waktunya kapan, Bu? Waktu tahajud, waktu sahur, gitu nggak, Bu? Di bulan apa umat mukmin diringankan untuk bangun malam? Ramadan. Berarti Ramadan itu kenapa disebut bulan magfirah? Karena Allah membuka keringanan. Banyak-banyaklah beristighfar di akhir malam sebelum kamu sholat subuh, daripada nonton TV. Sekarang apalagi nonton TV udah kita nggak tertarik. Ya tinggal handphonenya kita simpan dulu sebutin punya kita. Fokus banyak kita munajat kepada Allah. Ya, di akhir malam mereka memohon ampun. Terus? Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Terus? Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Ya. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, jadi apa, Bu?
Berarti bulan mustajab tidak buat bulan ini. Ya, Ramadan itu bulan mustajab tidak? Iya. Apa Bu? Sedikit sekali kamu tidur di waktu malam, di akhir malam mereka banyak memohon ampun. Nanti Allah akan beri tanda-tanda kebesarannya, baik yang ada di dalam diri kamu maupun di alam semesta. Maka demi Tuhan langit dan bumi, apa yang kau ucapkan akan terjadi. Apa Bu? Perbanyaklah kita doa, perbanyaklah kita mohon ampun, insya Allah Allah berikan kemudahan, Bu. Ya, dalam hidup ini pasti tidak ada masalah besar ataupun kecil. Setiap ada masalah yang diberikan Allah, Allah juga yang akan memberi solusi. Kenapa? Apa yang kau ucapkan akan terjadi. Jadi mari manfaatkan tadi kata Allah, ya, dengan rahmatku aku bersihkan dosa-dosamu semuanya. Ya, sehingga kalau ibu menjadikan Ramadan ini taubatan nasuha, iblis setan bisa sombong lagi nggak di hadapan kita? Enggak. Karena kan iblis setan merasa sumpah nggak? Ya Allah, biarkan aku masuk penjara, masuk neraka. Kalau aku diberi kesempatan menyesatkan anak cucu Adam, aku akan sesatkan mereka semuanya. Apa kata Allah? Silahkan. Sehingga dia dengan bangganya, ya Allah, di neraka nanti banyak sekali anak cucu Adam akan tinggal hidup bersamaku. Kan bangga. Makanya dia selalu bersumpah, aku akan datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semuanya, dan aku sesatkan mereka. Kan sombongnya iblis di hadapan Allah. Tapi begitu Bu, Allah memanggil kita dengan tubu ilallah, kembalilah kamu tobat kepadaku. Dosa yang pernah kamu perbuat aku ampuni. Bahkan walaupun kamu sudah disebut oleh iblis setan ashabun nar, ashabul jannah, kamu adalah penduduk neraka, tapi dengan Ramadan aku jadikan kamu ashabul jannah. Kamu adalah penghuni-penghuni surga. Otomatis neraka yang tadinya digadang-gadang akan penuh, tapi dihijrahkan oleh Allah dengan Ramadan ini ke surga, jadi kosong apa? Jadi yang frustasi siapa Bu? Setan. Dulu si Fulan dia punya dosa, aku yang dulu, aku yang bujuk, dia lakukan, dosanya banyak. Dulu si Anu begini, si Anu begini. Ternyata Ramadan dia mohon ampun, Ramadan dia sungguh-sungguh menunaikannya, dan Allah ampuni dosa-dosanya. Maka kita bisa berbarengan lagi nggak Bu? Tinggal di neraka. Insya Allah Bu. Mari kita jadikan Ramadan ini untuk mengharapkan kita dari api neraka. Itu karunia Bu. Ya, jadi inilah kesempatan emas bagi kita untuk benar-benar apa Bu? Tubu ilallah. Yang berikutnya apa Bu? Apakah tadi puasa ini hanya menahan lapar dan haus Bu? Tidak Bu. Ya, ini mungkin saya contohnya, jangan sampai kita ini hanya memindahkan jadwal makan, betul loh? Iya. Kenapa ibu sahur? Takut lemes besok, nanti kalau nggak sahur nanti batal puasanya, gitu nggak? Begitu kita, mungkin ini anak-anak, ya termasuk saya masih Bu. Kenapa? Membayangkan makan Bu, es cendol enaknya seperti apa, makan opor bagaimana? Ya, begitu selesai puasa, waktu maghrib selesai. Apa yang kita lakukan Bu? Waduh Bu, namanya lapar, semua kita makan loh. Iya. Padahal hadisnya apa Bu? Kita juga belum bisa nih Bu. 1/3 makanan untuk minum, 1/3 untuk nasi, 1/3 untuk. Nah kan Bu, tapi kita Bu, saya jatahnya habis semua sama nasi. Kan itu, sehingga begitu selesai puasa apa Bu? Begitu maghrib kenyang. Nah ini padahal apa Bu? Surat 80 ayat 24. Mari kita Bu, dan termasuk saya Bu, kemarin saya diperiksa darah saya Bu, sudah kolesterol, kena kebetulan ada turun diabetes Bu, tapi masih kecil saya. Ya sekarang lagi menurunkan itu Bu, diabetes nih, gula darah dari 220 harus menjadi di bawah 200 Bu. Silakan Bu. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Apa Bu? Maka hendaklah manusia apa Bu? Ternyata apakah kita ini Ramadan hanya menyuruh
Tidak, Bu. Ya, kata Allah, tolong makan yang kamu makan ini akan berdampak kepada jasad, kepada amal, dan kepada perjalananmu ke akhirat. Kan itu. Ya, jadi kalimatnya hendaklah kamu memperhatikan makanannya. Apa dipelototin, Bu? Berarti harus kita pelajari dong apa yang kita makan. Iya. Apalagi kata Allah, Bu. Ya, tambah lagi surat 56 ayat 78 sampai 80. Oke. Surat 56 ayat 70. Dari 68. Surat 56 ayat 68 sampai 70. Ya, silakan. Surat Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Pernahkah ibu memperhatikan air yang kamu minum? Bu, urusan sepele aja menurut ibu di Quran ada nggak, Bu? Pernahkah kamu memperhatikan makananmu? Kalau ibu, Bu, selama Ramadan, Bu, lontong lagi, opor lagi, lontong lagi, opor lagi, Bu, tambah pas Idul Fitrinya, Bu, rendang segala macam ibu makan. Nah, berarti apakah yang pengertian puasa itu hanya menahan lapar haus? Kan kita harus puasa lagi setelah berbuka, kan? Puasa tidak berlebihan, puasa makan yang enak-enak, gitu nggak, Bu? Ibu selama Ramadan minumnya, Bu, marjan, air kelapa, marjan, es, Bu, enak ya di lidah? Begitu sebulan, Bu, apa hanya sekedar batuk? Nah, makanya kenapa Bu ada kalimat sumu nasibu, puasa itu menyehatkan. Kalau ibu mau bukan menyehatkan, udah ke penyakit. Kenapa? Selama Ramadan kita lepas kontrol, Bu. Itu nggak, Bu? Padahal puasa itu tidak hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu mas syariat. Puasa hakikatnya, Bu, apa? Dari maghrib sampai sahur. Apa, Bu? Tolong perhatikan makanannya, tolong perhatikan minumannya. Lanjut, silakan terus. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Apa, Bu? Kalau Allah menjadikan tadi asin, Bu, makanan ibu hobinya asin aja, Bu. Kira-kira apa, Bu? Nah, ibu tahu darah tinggi itu asin. Kalau manis, ya. Kalau lemak-lemak, nah, kan ibu udah tahu ini dampaknya, udah tahu, ngasih tahu. Jadi tolong puasa itu gimana? Dan Bu tadi harus sehat dan menyehatkan. Berarti latihan puasa kapan, Bu? Bukan hanya menahan lapar haus di siang hari, Bu. Malam kita harus jaga. Apalagi tadi, Bu, puasa kita masih diperbudak oleh hawa nafsu. Apa, Bu? Surat 7 ayat 31. Nah ini, Bu, puasa kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Ya betul. Makan dan minumlah. Makan dan minumlah. Silakan, Bu. Siang hari ditahan, tapi malam silakan. Tapi ada aturannya. Makan dan minumlah. Terus? Tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Kalau ini perut rendang, Bu, bisa berhenti nggak, Bu? Kayaknya kagak saya, Bu. Pengennya apa, Bu? Baru tuh napasnya udah setengah berhenti itu. Ya kan? Perintahnya apa, Bu? Makan dan minumlah, tapi jangan. Ya, sudahkah kita, Bu, mengamalkan ayat-ayat ini?
menurut ibu biasa, tapi ini dasarnya Quran. Kita masih banyak melanggar aturan Allah nggak Bu dalam hal makan, berlebihan, Bu, tidak pernah bersyukur, tidak pernah memperhatikan apa yang kita makan, kan itu, ya. Jadi mudah-mudahan di Ramadan ini mari kita benahi, Bu, tidak hanya ritualnya, tapi hidup sehat pun penting, kan? Agar kita di 1 Syawal sumu tasihu, puasa itu harus sehat dan menyehatkan. Apa, Bu? Karena memperhatikan apa yang kita makan. Apalagi nih, Bu, ketika kita puasa di meja makan, Bu, di meja makan kita, mungkin nggak, Bu, cuma ada air putih doang sama kurma 3. Ada apa kira-kira, Bu? Itu meja penuh semua nggak, Bu? Bu, mulai dari gorengan, lontong, Bu, sop, ya kan, terus es cincau, es kelapa, Bu. Apalagi kalau buka bersama, semua, Bu, ya. Nah, yang tanpa terasa apa, Bu? Katanya setan dibelenggu. Coba baca ayat ini, Bu. Jadi yang membuka setan itu siapa, Bu? Surat 17 ayat 25. Ya, dari 2 nama. Surat 17 ayat 26 27, Bu. Surat 17 ayat 26 27. Dan berikanlah haknya kepada kerabat terdekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Terus? Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jangan kamu. Apakah ibu menghambur-hamburkan tubuh ada biduan punyawet? Nah, hati-hati, Bu. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Kalimatnya apa, Bu? Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadir tabdir. Jangan kau menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Terus? Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Innal mubadirina kanu ikhwana. Apa maksudnya, Bu? Dengan Ramadan waspada, Bu. Banyak tidak makanan yang kita buang jadi sampah, Bu? Banyak tidak? Ini sisa opor masih banyak, sisa ini masih banyak, sisa ini masih banyak, Bu. Dikumpul-kumpul, Bu, tidak memakan ke mulut kita, gitu nggak, Bu? Akhirnya itu makanan yang enak, yang lezat, yang mahal, Bu, semuanya kemana, Bu? Bukan ke mulut orang, kemana, Bu? Jadi apa itu? Jadi yang undang setan yang sedang dipenjara sama Allah itu siapa, Bu? Ibu. Sehingga ini sampah di Indonesia, Bu, numpuk terus. Ternyata 50%-nya sampahnya dari mana, Bu? Sisa makanan. Betul nggak, Bu? Coba pelajari. Iya kan? Udah MPG, apa lagi, Bu? Ya, ibu juga, Bu, minyak goreng, ya kan? Tadi sisa makanan disimpan di kulkas, dari makan-makan akhirnya malas dibuang, gitu, Bu. Ini kita itu. Padahal ayat itu semua, Bu, wujud kasih sayang Allah, Bu. Itulah mari kita bersyukur, Bu. Padahal jangankan negara lain, Bu. Sekarang di Singapura harga-harga sembako luar biasa selang itu, sehingga mereka setiap minggu sekarang belanja kemana, Bu? Ke Batam. Saking apanya, Bu? Mahalnya. Kita yang hari ini dianggap murah, Bu, masih beli, kita buang begitu saja, nggak, Bu? Ya, itu talent, Bu, terutama ibu. Ya, saya harus mengingatkan juga ya ke istri saya kemana, karena kadang-kadang kan, Bu, ibu malas makan, rajin sedang masaknya tapi malas makannya, gitu. Itu resiko malah yang resiko yang masak, gitu loh. Iya. Ternyata kalau ibu tidak memperhatikan, tidak, Bu, hemat, tidak waspada, ternyata apa yang ibu lakukan jadi ibadah atau jadi setan. Gara-gara apa, Bu? Bukan makanan yang gak enak, Bu. Boros. Ya, jadi ketika makanan kita ini
Bu, 50% ujungnya di tempat sampah, tidak sampai ke mulut, Bu, waspada. Ya. Apa, Bu? Ibadah kita ditemani oleh setan. Mungkin lagi puasa, apalagi lagi tidur, setan pun jauh dari kita. Begitu dari maghrib ke subuh, Bu, setan akhirnya apa, Bu? Tadi ganti jadwal, kita diganggu oleh iblis setan yang terkutuk, apalagi makannya kekenyangan, nempel di perut kita, Bu, ngap, masuk ke mata jadi ngantuk, lupa taraweh. Itu nggak, Bu? Males ngaji, pengennya. Nah, itu. Mari, Bu, rubah. Ya, siapa tahu sekali lagi Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Mari kita semua dikasih hari ini nikmat berupa makanan, landasan kita bersyukur kepada Allah. Syukur itulah wujud ibadah kita kepada Allah. Surat 2 172. Bahwa apa yang kita makan ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepada-Nya. apa, Bu? Ketika ibu makan berbuka di waktu sahur, berbuka waktu dibuka di waktu maghrib, Bu, sebagai rasa apa, Bu? Apakah rasa syukur makan itu ketika nunggu Ramadan aja, Bu? Kalimat luar biasa, Bu. Hai orang beriman, makanlah tidak hanya kamu, Bu, yang enak. Tadi jangan berlebihan. Tolong perhatikan makananmu. Apa, Bu? Halalah iman. Makanlah yang halal iman. Ya, jadi mari Ibu manfaatkan momentum ini. Gimana caranya makanan kita tidak mubazir? Ya, ketika Ibu memasak ataupun menyajikan, silakan. Tidak hanya asal dipajang, tapi hitung ulang supaya tidak mubazir. Bukan berarti di meja Ibu tidak boleh ada makanan, silakan, tapi kurangi kemubaziran. Termasuk apalagi kata Nabi, sebaik-baik infak sedekah kapan, Bu? Di bulan Ramadan. Contohnya hadis, ketika ibu memberi makan orang yang sedang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang puasa. Nah, maksudnya apa? Ibu puasa, orang lain puasa. Ketika dia berbuka, kalau perlu yang dia makan makanan dari siapa? Dari saya. Kan gitu, Bu? Satu aja ibu memberi makan orang yang berpuasa, Bu, ibu dapat pahala nggak, Bu? Pahala ibu dapat karena puasa. Ibu pun dapat pahala bonus karena ketika orang berbuka, yang dia makan itu adalah harta saya. Gitu nggak, Bu? Berarti kesempatan emas berinfak sedekah nggak kita, Bu, di bulan Ramadan? Itu, Bu, maksudnya. Jangan ibu licik, lu aja puasa. Nanti pas makan takjil, telepon ke gue buat transfer, makan lu di mana biar gue dapat pahalanya sama seperti lu. Bukan gitu, Bu. Itu sombong namanya. Ya, ibu puasa, selama puasa perbanyak sedekah. Sedekahnya gimana, Bu? Mari kita berbagi takjil, gitu nggak, Bu? Silakan orang lain berburu takjil. Insya Allah dua-duanya dapat keberkahan. Ya, maka itulah saya pun setiap Ramadan tuh, Bu, alhamdulillah ada jamaah yang setiap itu, Pak Amin, saya mau berbagi takjil buka bersama anak-anak yatim dan fakir miskin, kan, Bu, lansia di tempat Pak Amin. Kebetulan saya sering kerja itu, Bu. Ya, ada 2 hari sekali, 3 hari sekali, silakan di mana aja. Yang penting mari harta yang kita miliki untuk apa, Bu? Amal soleh kita, bekal kita di akhirat. Karena di padang mahsyar nanti, Bu, tadi ketika dikumpulkan manusia di diri, kalau ibu banyak amal solehnya, itu sudah dapat fasilitas nggak, Bu? Ada, Bu, ternyata. Ya kan? Saya punya kawan, ya dulu dia sempat mati suri, Bu. Bahkan bukan lagi seminggu 2 minggu, berbulan-bulan dianggapnya sakit, ternyata dia sudah mati, bangkit lagi. Makanya dia sering cerita, tahu nggak, saya itu masuk di alam itu luar biasa. Itu teman saya,
teman waktu kecil. Ya, kata dia, itu saya nggak tahu dibawa kemana. Ternyata begitu saya lapar pengen durian, disuruhin, mau apa kamu? Mau durian ada. Terus mau apa lagi kamu? Kok ada semua nih? Apa yang di sana saya merasakan kenikmatan luar biasa. Makanya ternyata apa Bu? Kalau di akhirat, ya, ketika nih ibu sedekah sedikit, sedikit aja deh. Dibalas di sana di akhirat. Ya, ternyata ibu menyesal. Coba kalau saya dulu banyak, mungkin ganjarannya, fasilitasnya lebih banyak. Kalau sekarang makan kita banyak itu nggak Bu? Itu saya. Nanti di akhirat Bu menyesal kita, walaupun kita diterima amalan kita. Coba ya Allah, kalau dulu saya beramalnya banyak, pasti pahalanya, fasilitasnya, ganjarannya lebih banyak dari yang lain. Maka itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Ketika dia mengorbankan hartanya, yang disisain apa Bu? Hanya Allah dan Rasul. Gitu nggak Bu? Kan itu. Berarti di akhirat itu Bu, kenikmatan yang diberikan Abu Bakar Siddiq, fasilitas dari Allah berlipat-lipat nggak Bu? Karena hanya Allah. Kalau kita sedikit mungkin Bu, karena banyak hitungnya. Gitu nggak Bu? Tapi kurang amanah kita. Ya, jadi mari kita berlomba beramal soleh, berbuat kebaikan. Manfaatkanlah Ramadan ini untuk satu tadarus Al-Quran. Mari kita taubatan nasuha. Ketika puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, perhatikan apa yang kita makan, perhatikan apa yang kita minum, jangan berlebih-lebihan dan jangan mubazir. Tambah lagi, mari kita beramal soleh. Insya Allah Bu, apa yang Ibu berikan tidak ada yang dirugikan sedikit pun. Satu ayat terakhir, surat 2 ayat 25. Surat 2 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Sampaikanlah kepada mereka apa Bu? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal kebaikan, beramal soleh. Terus bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. bahwa bagi mereka apa Bu? Bagi mereka bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Apa Bu? Diingetin bersama Allah Bu. Inilah rezeki yang kami berikan kepadamu dahulu. Berarti memori kita di dunia diingetin nggak Bu? Ibu hobinya anggur, ibu hobinya durian, Bu. Jadi di sana dikasih fasilitas nggak Bu? Hobinya sate, Bu. Ya, ada nggak di sana Bu? Lebih katanya. Terus Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. apa Bu? Jadi kenikmatan yang di akhirat itu tergantung amal ibadah kita hari ini, Bu. Maukah aku kabarkan kepadamu, kepada orang beriman beramal soleh, bahwa mereka akan masuk surga. Setiap apa yang mereka makan, Bu, diingetin tuh, dulu kamu waktu Ramadan ngasih nyumbang anu, ngasih takjil anu, ngasih duitnya untuk infak sedekah, maka hari ini pun akan kamu balas. Berarti apa Bu? Memori kita di dunia diingetin Allah nggak Bu? Sebagai rasa apa Bu? Syukuri Allah, terima kasih, ternyata hartaku bermanfaat untuk diriku dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua Bu, sekali lagi mari kita berjuang agar saum ini tidak hanya angin lalu, tidak hanya rutinitas tahunan, tapi benar-benar program dari Allah untuk membersihkan hati kita agar kita la'allakum tattaqun. Itu saja mungkin saya sampaikan. Sekali lagi mari kita berjuang, selamat menunaikan saum di bulan Ramadan, tinggal 2 hari lagi. Mari kita berjihad dengan sungguh-sungguh agar 1 Syawal kita mendapat anugerah Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Dosa yang pernah kita perbuat diampuni Allah, kekurangan kita, kelemahan kita disempurnakan Allah
Allah dan kita bisa berkumpul dengan keluarga yang kita cintai penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.